Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Musli atas waktunya dan teman-teman. Langsung saja yang akan saya bahas ini mengenai tradisi Tedak Siten. Mungkin kalau ada cara pengucapannya kurang fasih, mohon maaf. Saya ringkas saja sebagai latar belakang dari makalah yang dibuat. Diawali dari tradisi ini kan merupakan kebiasaan turun-temurun dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Salah satu tradisi yang akan dibahas yaitu Tedak Siten. Nah, upacara ini dilakukan untuk anak yang baru pertama kali belajar berjalan atau pertama kali menginjakkan kaki pada tanah. Tedak Siten ini merupakan sebuah tradisi hasil hibridasi atau perkawinan antara Islam di sisi lain serta tradisi lokal pada sisi yang lainnya. Akulturasi budaya antara Islam dengan kebudayaan lokal adalah bagian dari sekian banyak ekspresi Islam sebagai pandangan hidup dan sumber inspirasi bagi tindakan para pemeluknya. Upacara Tedak Siten dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan. Di setiap tahapan memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan bagaimana seorang anak akan menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Tedak Siten sendiri bukanlah murni tradisi Islam, melainkan upacara adat Tedak Siten sudah ada di pra-Islam di tanah Jawa. Hanya saja Islam adopsi budaya tersebut dengan menyesuaikannya dengan nilai-nilai keislaman. Dan ini bagaimana sebenarnya perspektif bangsa Tedak Siten yang sebenarnya bukan murni dari budaya Islam, tetapi ini hasil dari hibridasi itu tadi, sehingga masih digunakan pada saat ini. Sehingga di sini saya menarik beberapa rumusan masalah, Prof. Yang pertama, ini bagaimana upacara Tedak Siten ini perspektif hukum Islam sendiri, terus apakah manfaat dari upacara Tedak Siten ini menurut hukum Islam. Nah, di pembahasan dan analisis, secara pengertian tadi sudah saya jelaskan, yaitu secara etimologi Tedak Siten berasal dari dua kata, tedak yang berarti menapakkan kaki, dan siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Nah, upacara Tedak Siten adalah upacara untuk seorang bayi yang berusia 7 bulan dan mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Upacara ini dilakukan untuk anak yang baru pertama kali belajar berjalan, kemudian upacara ini dilakukan semata-mata untuk mengungkapkan rasa syukur atas bayi yang telah terlahir dan bertumbuh kembang dengan sehat yang diiringi doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai pengharapan agar kelak anak ini sukses menjalani kehidupannya. Nah, kemudian tahapan dari upacara Tedak Siten ini, menurut Negoro menyebutkan bahwa dalam upacara Tedak Siten rangkaian upacara tersebut adalah yang pertama, anak dituntun di atas bubur 7 warna yang terbuat dari beras ketan. Artinya anak itu dipapah untuk melangkah di atas jadah ketan itu. Ya, jadah ketannya itu ada 7 warna. Nah, warna-warna ini melambangkan bahwasanya di kehidupan yang akan datang seorang anak ini akan menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Jadi makna dari simboliknya adalah dengan dia menapaki di atas jadah 7 ketan itu, seorang anak akan mampu melampaui segala macam rintangan di dalam kehidupannya. Itu maknanya. Kemudian tahapan yang kedua, setelah berjalan di atas jadah ketan itu, anak dituntun untuk menaiki tangga yang terbuat dari batang tebu Arjuna. Nah, tebu Arjuna juga mempunyai makna supaya anak berkelakuan seperti Arjuna, yaitu pejuang sejati dan orang yang bertanggung jawab. Melewati tebu Arjuna berarti anak mampu menapaki jalan hidupnya dengan penuh tekad dan percaya diri seperti Arjuna. Tahapan yang ketiga, setelah turun dari tangga anak tebu, anak dituntun untuk berjalan di atas onggoan pasir. Di situ nanti anak mengais-ngais pasir dengan kakinya. Ini disimbolkan untuk perlambangan anak mampu bekerja untuk memenuhi keperluannya nanti di masa yang akan datang. Tahapan keempat, kemudian anak dituntun masuk ke kurungan hias, biasanya seperti kurungan ayam itu. Nah, di dalam kurungan ada banyak benda seperti buku tulis, mungkin perhiasan, beras,
kain mainan, dan barang-barang lain yang berguna. Di situ nanti anak akan memilih dengan sendirinya barang apa yang dia sukai, sehingga memiliki arti kurungan di situ melambangkan si anak memasuki kehidupan yang nyata. Karena dia akan dipenuhi kebutuhannya oleh barang-barang yang berguna tadi, sesuai barang yang dipilih secara alami oleh anak itu. Nah, kemudian tahapan selanjutnya, ayah dan kakek dari anak tersebut menyebarkan uang logam yang dicampur dengan berbagai macam bunga. Ini memperlambangkan supaya si anak akan mendapatkan jalan yang mudah untuk memenuhi keperluan hidupnya dan menjadi seorang dermawan yang suka menolong orang lain. Yang keenam, setelah rangkaian tahapan tadi, lalu anak dibersihkan, dimandikan dengan siraman air yang terdiri dari mawar, melati, kantil, dan kenanga. Ini merupakan simbol bahwa anak akan memberikan nama yang harum nantinya kepada keluarganya. Itu harapan dari keluarga. Pada yang terakhir, pada akhir upacara, anak itu didandani dengan pakaian yang baru dan rapi dan bagus, melambangkan anak akan mempunyai hidup yang baik dan makmur dan bisa membuat orang tuanya bahagia. Nah, analisisnya adalah Tedak Sitan ini akulturasi Islam dan Jawa. Upacara Tedak Sitan si Jawa merupakan upacara yang sudah ada pada zaman Hindu dan Buddha. Zaman animisme, dinamisme dalam penyebaran agama Islam, para wali tidak menghilangkan suatu budaya yang ada meskipun tradisi tersebut jauh dari ajaran Islam. Tetapi para wali memasukkan nilai-nilai agama Islam dalam budaya tersebut. Di dalam tradisi Tedak Sitan ada tata cara yang tidak diikuti, akan tetapi yang penting tata cara yang pokok dan bernilai sedekah itulah yang disiapkan. Tentu dengan harapan semoga dengan tradisi Tedak Sitan, keberkahan, kesehatan, rezeki akan berlimpah kepada si anak, khususnya pada keluarga. Nah, berdasarkan dari nilai-nilai, bahwasanya kan wali itu mengadopsi upacara Tedak Sitan ini, tidak semuanya diambil, akan tetapi beberapa hal saja yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi dalam agama Islam. Dan tahapan-tahapan simbolik yang tentunya tidak melanggar dari ajaran Islam. Nah, menurut temat saya, jika berdasarkan hal tersebut, sebenarnya Tedak Sitan ini, Prof, menurut saya sangat menarik, tapi ada beberapa tahapan yang menurut saya agak sedikit janggal yang mungkin saya sebutkan dalam makalah ini, seperti tahapan yang pertama, yang menginjak jadah ketan 7 warna yang dibimbing orang tua. Pada rangkaian ini sebenarnya kenapa jadah sitan itu kan makanan. Ini yang saya pikirkan gini, Prof. Jadah sitan itu adalah makanan. Lalu ketika makanan itu diinjak, gitu. Ini ya, menginjak jadah ketan 7 warna yang dibimbing orang tua. Nah, menurut saya pada rangkaian ini sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama dari segi akhlak dan adab terhadap makanan. Ini menurut saya. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW sangat mengajarkan untuk senantiasa menghargai makanan. Karena makanan untuk dimakan, bukan untuk diinjak. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akaluhu wa illa tarokahu. Yang artinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau menyukai suatu makanan, beliau memakannya. Jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3563. Nah, dalam hadis ini memang tidak dijelaskan secara gamblang tentang menginjak makanan atau berjalan di atas makanan. Tetapi, jika mencela makanan saja sudah merupakan perbuatan yang tercela, apalagi jika menginjak makanan, maka sudah pasti itu bukanlah suatu akhlak yang mulia. Ditambah orang tua sendiri yang menuntun anaknya untuk berjalan di atas makanan. Ini seolah mengajarkan kepada anak sejak kecil untuk tidak menghargai makanan. Ini analisis saya saja. Nah, sehingga makna simbolik yang terkandung dalam rangkaian ini yang dimaksudkan agar anak dapat melewati segala rintangan dalam hidupnya tidak dapat terpenuhi, menurut saya seperti itu, Prof. Nah, jika rangkaian ini masih tetap ingin digunakan, mungkin bisa dengan menyentuhnya saja atau mencicipi setiap bagian dari jadah 7 warna itu. Nah, ini bisa dengan memperlambangkan bahwa anak akan siap melewati setiap ujian dalam hidupnya dan menikmati setiap proses dalam kehidupannya. Ini sekedar analisis saya saja, Prof. Yang kedua, dari
tahapan itu yang menurut saya tidak sesuai atau agak tidak sinkron sedikit dengan ajaran kita secara akhlak dalam Islam, itu menaiki tangga yang terbuat dari tebu. Sebenarnya sama halnya dengan berjalan di atas jatuh warna. Rangkaian ini menurut saya juga bentuk tidak marga makanan, karena tebu juga adalah makanan. Bukanlah suatu bahan untuk dijadikan alat seperti membuat tangga dan kemudian diinjak gitu kan, seperti itu. Meskipun secara pemaknaan sangat baik, yaitu agar anak memiliki percayaan diri, berani seperti Arjuna, dan tekad serta bertanggung jawab seperti terhadap kehidupannya. Karena tebu dalam kepercayaan adat Jawa memiliki akronim Anteping Kolbu atau ketetapan hati. Jadi tebu itu kan disimbolkan ketetapan hati oleh masyarakat Jawa dalam menjalani kehidupan. Nah, jika memang difungsikan sebagai anak tangga, maka alangkah baiknya jika menggunakan bambu. Ini analisis saya, kenapa tidak menggunakan bambu gitu, Prof? Karena kan bambu sendiri mempunyai makna kehidupan juga bagi masyarakat Jawa. Bambu atau pring dalam bahasa Jawa memiliki makna filosofis. Banyak sekali makna filosofisnya. Mungkin yang terkait dengan hal ini yang saya ambil itu diantaranya yang ini, mohon maaf lagi kalau penyebutannya salah. Pring cendani, urip iku wani ngadepi, ojo melayu mergo wedi. Jadi artinya dalam menjalani hidup kita haruslah jadi seorang pemberani, berani menghadapi segala situasi dan jangan lari karena takut. Dan bambu ini menurut saya bisa menggantikan tebu sebagai anak tangga, dan nilai filosofisnya pun tidak jauh berbeda gitu loh. Sehingga tidak ada rangkaian yang tidak sesuai dengan akhlak di dalam Islam. Itu saja mungkin, Prof. 2 poin itu yang menurut saya agak kok kayaknya tidak sesuai jika ini harus dikaitkan dengan budaya Islam seperti itu. Nah, kemudian pada suatu kaidah usuliyah kan, al-muhafazah alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Artinya kan mempertahankan tradisi yang masih baik dan mengambil nilai-nilai yang baru yang lebih baik lagi. Ya, ini yang menjadi patokan saya. Artinya kita tetap mempertahankan tidak setan, cuman ketika ada nilai-nilai baru yang kemudian ternyata tidak sesuai nih dengan, atau ada nilai yang lebih baik lagi mungkin untuk diterapkan, rasanya apa salahnya dengan tidak mengurangi makna dari upacara tersebut. Nah, nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di masyarakat berguna untuk menjaga keseimbangan dan keserasian serta keselarasan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Terlebih kemudian berbagai ungkapan yang mengandung unsur pendidikan dan budi pekerti dalam masyarakat Jawa perlu dilestarikan dengan tetap memasukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Sebagai kesimpulan, jadi saya simpulkan di sini bahwasanya menurut hukum Islam sendiri, upacara tedak sitan mengandung makna yang baik untuk kehidupan, khususnya kehidupan sang anak. Terbukti dengan masih dipertahankannya tradisi tersebut oleh para wali, meskipun tedak sitan bukanlah tradisi murni Islam. Hanya saja alangkah lebih baik jika rangkaian tedak sitan berjalan di atas jadah 7 warna, diganti dengan cara pelaksananya yang lebih sesuai dengan ajaran, adab, dan akhlak dalam Islam. Kemudian yang menaiki tangga yang terbuat dari tebu, itu diganti dengan tangga yang terbuat dari bambu. Karena para wali terdahulu hanya mengambil rangkaian-rangkaian yang sesuai dengan ajaran Islam saja, dan sesuai dengan kaidah usuliyah, mempertahankan tradisi yang sudah dianggap baik tidak masalah. Akan tetapi, tetap ditambah dengan nilai-nilai yang baru yang lebih baik, sehingga tradisi adat tedak sitan sangat menggambarkan kultur Jawa yang islami. Kemudian yang kedua, menurut hukum Islam dari segi manfaat, tentu sangat bermanfaat sekali tedak sitan ini. Dari sisi religiusnya, menanamkan dan mendoakan kesehatan dan keselamatan serta kemurahan rezeki sang anak. Dan sebagai sarana berbagi kebahagiaan terhadap sesama dengan adanya kenduri serta mempererat silaturahmi dengan sanak keluarga dan juga masyarakat sekitar. Mungkin itu, Prof, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.